Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Hafid Aminuddin Fadilah, yang kedua Niko Aji, dan yang ketiga Muhammad Ramzi. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu kode igniter fundamental beserta contoh pembuatannya. Di sini kami akan menjelaskan pengaturan serta konsep agar dapat dipahami terlebih dahulu, mulai dari struktur database, fungsi read, fungsi insert, fungsi update, dan fungsi delete. Di sini kami akan membagi tugas. Yang pertama saya sendiri menjelaskan struktur database dan dilanjutkan oleh Niko Aji, yaitu menjelaskan fungsi read dan insert, serta selanjutnya Muhammad Ramzi akan menjelaskan fungsi update dan delete. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke database, teman-teman harus mengetahui apa itu MVC. Berikut tabelnya. Nah, yang pertama, di sini ada tabel model. Nah, model ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengelola database pada sebuah web untuk menangani struktur data dari controller. Yang kedua, ini ada view, merupakan bagian untuk mengelola tampilan dari website. View sendiri ini bisa disebut biasanya sebagai user interface sendiri dalam sebuah website yang diatur di bagian controller. Nah, yang controller ini merupakan kunci dari konsep MVC ini ya, model, view, dan control. Karena controller berfungsi untuk menghubungkan model dengan view itu sendiri. Nah, yang pertama-tama sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan tentang struktur database-nya ya. Kita buka aja dulu. Ya, pertama saya buka database-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan database PW2 TB1 ya. Terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel buku, yang kedua ada tabel kategori, dan yang terakhir ada tabel penerbit. Nah, sebelumnya kalian harus menyesuaikan dulu nih yang di ini config database yang di sini kalian sesuaikan nih databasenya PW2 TB1 sesuai yang kalian sudah buat databasenya gitu. Ini kan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tabel kategori dulu. Nah, di tabel kategori ini terdapat 2 field. Yang pertama ada ID dan yang kedua ada nama. ID ini adalah sebagai primary key-nya. Nah, tipe data ID ini adalah integer dengan value 11. Kalau nama ini tipe datanya ada varchar dengan value 40. Nah, keterangan null ini no ini sebagai akan menjadi not null. Jadi kalian harus mengisi atau wajib mengisi data dari ID dan nama ini. Tidak boleh dikosongkan. Jika di sini ada tulisan yes, berarti boleh dikosongkan. Itu. Sedangkan jika di keterangannya ini yang ID itu ada keterangan auto increment. Nah, misalnya itu contohnya seperti ini. Nah, jika kalian mengisi record kategori ini tidak perlu mengisi ID. Misal record sebelumnya ID-nya 3 nih. Mobile development, terus kalian menambahkan kategori lagi. Hanya menulis nama aja. Nanti di sini ID-nya akan tertulis 4 dengan sendirinya. Gitu. Nah, sekarang penerbit. Tidak jauh beda ya, penerbit sama ID-nya primary key, integer juga, yang tipenya varchar, nama sama, ini null sama juga, no auto increment itu yang ID. Sekarang buku. Nah, di buku ini sedikit berbeda ya, teman-teman. Di sini ID buku ini kan primary key, ID kategori sebagai version key, dan ID penerbit sebagai version key. Nah, kalau di tabel buku ini auto increment hanya
ID buku aja. Jadi ID kategori sama penerbit ini udah nggak auto increment gitu, karena nantinya akan diisi fieldnya. Sebagai contoh nih, ID buku ini kalian bisa menambahkan nih yang field baru ID kategorinya. Ini kalian hanya menulis ID-nya aja nih, ID-nya berapa, ini berapa gitu. Nah, sebagai contohnya seperti ini aja. Nih. Nah, di tabel buku ini relasinya ini kan nih, yang ini yang biru one to many ya. Jadi setiap record data dari tabel kategori dapat dihubungkan ke satu record atau lebih pada tabel buku. Relasi berbanding satu atau bisa juga disebut one to many ya. Mau many to one atau one to many, biasanya tetap one to many yang di ini. Sebagai contohnya, nah misal ID buku ini 1, ID kategori 3, ID penerbit 1, nama buku Android for Beginner stok 5. Nah, di ID kategori ini karena tadi sudah berelasi dengan tabel kategori, 3 ini menarik ya, dari sini mobile development. Berarti di ID buku 1 ini ID kategorinya mobile development dan ID penerbitnya 1, berarti Alex Media, dan nama bukunya adalah Android for Beginner, stoknya 5 nih. Nah, jika kalian ingin menampilkan seperti ini, kan aslinya tampilannya seperti ini ya. Nah, jika pengen seperti ini nih, yang memunculkan kategorinya ini nama, ini kita bisa menggunakan join. Saya akan memberikan contoh SQL query-nya itu seperti ini. Select nama buku. Ini query dari MySQL, juga SQL aja ya, bukan CI. Kalau CI itu sedikit berbeda nih. Nah, yang keluar akan memanggil nama dari kategori, bukan ID. Nah, kalau query di CI ini seperti ini contohnya. Perpustakaan model. Nah, ini bedanya sama yang SQL seperti ini, beda dikit tuh. Select, bedanya kalau di CI itu pakai disdb gitu ya kan. Terus online ini bisa dihilangkan, bisa di sini gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, read dan insert, dan selanjutnya dijelaskan update dan delete. Di sini ada file controller dengan nama perpustakaan.php. Ya. Lalu di sini ada public function underscore construct. Ini adalah fungsi yang pertama kali dipanggil oleh controller perpustakaan.php-nya. Setelah itu di sini ada codingan disload model array, perpustakaan model, kategori model, dan penerbit model. Jadi di sini saat pertama kali fungsi construct yang paling atas ini dijalankan, dia akan langsung memanggil perpustakaan model, kategori model, dan penerbit model. Lanjut di bawahnya, di sini ada function index, this read, ini akan langsung ke bawah sini ya. Lalu ada function read di bawahnya. Di sini ada variabel data buku, data underscore buku, this perpustakaan model read. Nah, di sini function read ini memanggil perpustakaan model
dengan fungsi di dalamnya read juga. Kita buka di sini perpustakaan model. Lihat di sini ada read dan di sini perpustakaan model. Nah, ini adalah query dari database-nya untuk menampilkan table di views, table ini. Selanjutnya, di sini ada return query result array. Result array ini akan mengirimkan data ke controller dengan bentuk semua data, ya, namanya result array. Lalu di bawahnya ada function read single. Ini adalah fungsi baru. Nah, di bawahnya lagi ini ada query database select from buku, where ID buku. Lalu di sini ada row array. Bedanya dengan result array, row array ini akan mengirimkan data kembali ke controller hanya dengan satu bentuk data saja. Karena di sini ada filternya where ID buku. Ya. Selanjutnya di sini ada insert, fungsi insert. Selanjutnya di sini ada function insert yang codingannya cuman listdb insert buku. Buku di sini adalah nama table yang ada di database kalian, ya. Disesuaikan saja. Jika nama tabelnya negara, ya tulis saja di sini negara. Karena saya buku di sini, maka nama table saya buku, ya. Variabel input ini adalah data apa yang mau dimasukkan ke dalam table kalian tadi. Setelah itu, coba kita kembali ke controller kita, perpustakaan.php. Di bawahnya variabel data buku, di sini ada output. Lalu ada array, judul halaman, lalu ada data buku. Data buku ini diambil dari atas ini, dimasukkan ke array yang nanti akan dikirim ke view. Lalu di bawahnya ada dislot view. Nah, ini yang akan memanggil view-nya perpustakaan read jika di sini. Lalu di sini dikirim data apa yang mau dicetak. Nah, setelah itu kita coba buka view-nya, file view-nya. Di sini ada perpustakaan read. Nah, ini judul yang tadi diambil, ya, dikirim title, ya, judul yang daftar buku. Coba kita hapus di sini. Coba kita lihat dulu. Ini titlenya. Coba judul bukunya dihapus, kita save. Ini kita refresh. Nah, error, ya. Kembalikan, save, refresh lagi. Nah, baru muncul. Setelah itu di bawahnya ini adalah halamannya, nama halaman yang ini, daftar buku. Lalu coba kita hapus, kita refresh. Nah, kan error, ya. Coba kita kembalikan, kita save, kita refresh lagi. Nah, baru berhasil lagi. Lalu setelahnya, yang di bawah ini adalah tambah bukunya, yang ini.
dia larinya ke controller perpustakaan, insert buku. Nih, kesini nanti dia larinya. Oke, lalu ke bawah lagi. Di sini ada nama, kategori, penerbit, stok, dan action. Ini adalah nama table yang di sini. Nama, kategori, penerbit, stok, dan action. Lalu ke bawah lagi. Di sini ada for each. Ini adalah perulangan. Lalu ada string data buku yang dikirim dari controller. Ya, arah ini ke data buku ya. Kirim dari controller ke view. Setelah itu di looping. Caranya string data buku, s buku. Lalu di sini ada nama, kategori, penerbit, dan stok. Ini adalah nama field di tabelnya ya, di database. Tapi karena di sini saya sudah mengganti nama fieldnya ya di model ini. Jadi nama buku, s nama, kategori, s kategori, penerbit nama, s penerbit, stok buku, s stok. Coba misalkan kita mengganti stok menjadi stok buku, nah, pasti dia akan error gitu. Sini. Nah, karena tadi sudah saya aliaskan menjadi stok, bukan stok buku lagi. Nah, ini saya mengambil dari table buku ya, bisa dilihat table di sini. Kenapa tidak ada kategori? Nah, kita mulai saja. Kenapa tidak ada kategori ya penerbit, tapi adanya hanya ID kategori dan ID penerbit. Ya. Sementara di sini ada ID buku, nama buku, dan stok buku ya. ID buku, nama buku, dan stok buku ya. Karena di model perpustakaan model ini sudah kita join ya, sudah di join. Jadi di sini select semua ini, ID buku, nama buku, kategori, penerbit, stok buku, from buku, dari buku ya, di join ke buku. Ini ID sama dengan kategori ID, jadi kita bisa mengambilnya setelah sudah di join itu. Jadi nanti keluarnya tidak hanya tidak angka seperti ini, melainkan nanti dia sudah di join buku ini ke kategori, dia bisa langsung ngambil nama ini ya, nama kategorinya. Sama seperti yang penerbit, dia sudah di join ke penerbit tadi, dia bisa ngambil nama di sini ya, Alex Media dan Kompas ya, di sini. Setelah itu ke bawah lagi, di sini ada ubah dan hapus ya, ubah dan hapus di sini. Lalu di sini ada perpustakaan dan update. Ini artinya apa? Perpustakaan itu adalah nama controllernya, sementara update itu adalah fungsinya. Lalu buku ini nanti akan mengarahkan kita ke setelah tadi ya, yang sudah di table buku ya, di buku mengarahkan ubah. Jadi nanti setelah kita mencet ke ubah ini, salah satu di sini ya, echo set URL ini akan mengarahkan ke perpustakaan update, lalu mengambil buku yang akan
ubah ya ke sini, salah satu dari ini. Sama seperti hapus juga di sini buku, lalu nanti ketika akan dihapus juga ya, nanti akan menghapus sesuai dengan tabel buku tadi dengan fieldnya ID buku. Lalu di sini ada on click, return confirm. Ini adalah validasi sepertinya. Jadi ketika kita memencet hapus nanti akan muncul peringatan, akan muncul warning. Jadi tidak langsung terhapus. Ini coba kita hapus. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cancel saja. Oke, sekarang coba kita kembali ke controller kita ya, perpustakaan.php. Kita lihat ke fungsi insert buku. Sini. Kita lihat di sini dia meload banyak sekali model ya. Ada 3 model. Di sini ada variabel data buku, variabel kategori, dan variabel data penerbit. Di variabel data buku di sini dia meload perpustakaan model dengan fungsi read ya, sama seperti di atas. Yang ini ya. Lalu di bawahnya ada data kategori. Dia meload model kategori ya. Sekarang coba kita lihat sini modelnya, kategori model. Lalu satu lagi penerbit model. Nah, di sini dalam penerbit model di sini ada SQL query-nya ya, select from penerbit. Dan kategori juga ada di sini, select from kategori yang diambil dari tabel kategori. Begitu juga dengan penerbit, diambil dari tabel penerbit ya. Sini saya tunjukkan ya, dia menyalek ini ya, select from kategori dan penerbit. Kembali lagi, lalu di bawahnya sini ada variable output dengan array yang banyak ya di sini. Nah, di sini model di load lagi, yes, model yang atas tadi ini, yang 3 ini dimasukkan ke array agar bisa dikirim ke view perpustakaan insert, ya di sini. Coba kita sekarang lihat perpustakaan insertnya di views, perpustakaan insert. Coba ya. Oke, sekarang kita coba lihat tampilannya ya. Kita ke browser, kita ketemu buku. Di sini klik open link new tab saja. Kita lihat insert data ini. Nah, ini tampilannya. Sekarang kembali ke codingan. Nah, bisa dilihat title ini ya, insert data diambil dari, kita lihat perpustakaan. Nah, ini array-nya. Lalu judul diambil juga dari array ya, tambah buku. Setelah itu bisa dilihat ini form methodnya, actionnya. Ini perpustakaan dia nanti akan mengirim setelah kita simpan ya ke submit, ke controller, lalu fungsi submit. Kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada nama buku. Kita lihat di browser ya, nama buku. Lalu di sini ada kategori. Nah, di kategori ini kita melooping lagi. Tapi kita meloopingnya, ini coba kita lihat. Kita meloopingnya bukan dari sini ya, kita meloopingnya bukan data dari yang sudah di join,
kita melooping itu, coba kita lihat database, kita melooping dari sini ya. Jadi ketika di klik drop down ya, yang muncul hanya 3 kategori. Kalau kalian meloopingnya dari yang sudah di join, maka yang akan muncul adalah semuanya ini, web programming, mobile development, backend. Nah ini ada ini redundant data nih, datanya bisa double nanti kalau melooping dari sini ya. Setelah itu kita lihat ya, ini kategori diambil dari ini ya, kategori model, kita kategori model. Nah diambil itu dia kategori model, controller, dari control dia ke views di sini di looping, simpan dengan kategori ID ya, lalu tampilkannya namanya sama dengan penerbit di bawah juga ya, penerbit dipanggil dulu dari controller lalu dilempar ke view. Kalau dia ngambil dari yang sudah di join, maka dia akan double lagi di sini ya. Oke. Lalu bawa lagi. Dilihat sini ya. Nah, sini coba kita lihat ya. Sini ada value simpan. Nah, coba kita lihat di views-nya di browser. Nah, value simpan yang ini. Lalu kembali. Kita lihat di sini ada link untuk kembali yang nanti akan mengarahkan ke controller read ya. Jadi kita lihat di views-nya, kita lihat browser. Jika kalian pencet kembali ini, nanti dia akan menuju ke sini ya, daftar buku ini, perpustakaan read, kembali ke situ ya. Lalu kita kembali codingan lagi. Selanjutnya kita lihat perpustakaan.php, kita ke bawah, function submit. Nah, di function submit ini kita punya parameter post ya. Ini parameter post. Lalu ada nama. Nama didapat dari views perpustakaan, insert. Ini nama buku, name-nya nama. Jadi di sini harus sama dengan yang ditangkap di controller perpustakaan.php. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saya beri nama buku ya, seperti nama ini ya. Lalu di controller juga harus nama buku ya. Balik lagi. Jadi apa yang dilempar harus sama dengan apa yang ditangkap. Lalu kita lihat lagi ya. Di sini kategori dengan nama kategori. Kita lihat di controller ya. Kategori. Lalu ada penerbit. Dengan namanya penerbit sama ya. Stok dengan namanya stok. Ini. Lalu setelah itu, setelah ditangkap dari views perpustakaan insert, kemudian dimasukkan lagi ke dalam array. Ya, sini. Nah, di sini ada nama buku. Nama buku ini diambil dari, kita lihat, diambil dari table buku dengan nama fieldnya, nama buku. Ya, jadi disimpan nanti di sini. Lalu ID kategori ini karena setelah disimpan itu kita tidak masuk ke table kategori yang ini lagi ya. Ini hanya untuk apa namanya ya,
memanggil tadi. Jadi disimpan, tetap disimpan di buku, di tabel buku, bukan disimpan di kategori, disimpan ID-nya ya. Lalu penerbit juga simpan di sini di buku ID penerbit. Setelah itu stok buku, ya di sini stok buku, ya data buku, variabel data buku, ya perpustakaan model, insert, input, ya. Jadi dia memanggil perpustakaan model, ya. Kita lihat perpustakaan model. Ya di sini. Dia mengirimkan data dari controller tadi, dari perpustakaan model insert input ke model. Ya. Setelah kalian setelah kalian mengklik simpan, kalian akan langsung diarahkan ke perpustakaan read ya, redirect. Tadi coba kita lihat. Ya. Sekarang coba kita isi. Di sini coba isi nama buku ya. Misalnya. Lalu kita isi kategorinya. Penerbitnya, stoknya, isi, simpan, ya kembali ya, daftar buku, perpustakaan, ya. Bisa dilihat datanya sudah masuk belajar Python, Google Development, Text Media, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramzi. Saya ingin mempresentasikan tentang fungsi update dan delete pada CodeIgniter. Oke, pertama mari kita ke codingannya dulu. Di sini adalah file controller yang berisi function update, tapi pertama saya akan menjelaskan pada fungsi read terlebih dahulu. Saat kita melakukan proses update, maka URL yang akan kita gunakan adalah ini, perpustakaan /update/ variabel string buku dengan nama field ID buku. ID buku di sini adalah nama field yang kita gunakan pada database. Jadi set URL ini adalah sintaks yang kita gunakan untuk memanggil atau membuat URL pada CodeIgniter. Perpustakaan di sini adalah controller dan update di sini adalah fungsi yang akan kita jalankan. Mari kita ke controller. Pada public function update ini terdapat string ID sama dengan string this URI segment dalam kurung 3. String ID di sini adalah untuk menangkap ID yang kita ambil dari view. Sedangkan di sini segmen maksudnya adalah jumlah segmen yang terdapat pada URL. Jadi contohnya begini. Saat kita melakukan proses update di sini misalnya, maka menghitung jumlah segmen yang ada pada URL-nya adalah setelah index.php. Jadi perpustakaan controller ini 1, update 2, dan ID buku ini 13, 3. Jadi 1, 2, 3. Itu adalah segmen yang terdapat pada fungsi update ini. Kemudian kita kembali lagi ke codingannya. Jadi pada public function ini ada variabel read buku single. Dalam read buku single ini ada string this perpustakaan underscore model
kemudian read single dalam kurung string ID. Fungsi string di read buku single ini adalah untuk mengirim data ke model kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk row array. Kita ke perpustakaan model. Di sini ada function read single. ID ini diambil dari controller. Kemudian di dalam sini ada sintaks yang kita gunakan untuk melakukan query pada MySQL. Kalau di PHP dengan kode igniter seperti ini, sedangkan jika pada sintaks yang digunakan dalam MySQL-nya langsung akan seperti ini. Contohnya select bintang from nama table buku di sini studi kasusnya. Kemudian di bawah ini ada string this db where dengan ID buku, string ID. Ini digunakan untuk mencari di mana ID yang ingin kita ubah pada table buku. Jadi ID underscore buku ini adalah nama field pada table buku. Sedangkan string ID ini adalah ID yang ingin kita ubah datanya. Jadi maksudnya ID di sini adalah ID bukunya yang dipilih dari controller. Sintaksnya kalau di SQL akan seperti ini. Select bintang from tb underscore buku where ID underscore buku sama dengan string ID. Selanjutnya di sini ada sintaks yang kita gunakan untuk memproses query untuk melakukan pencarian datanya menggunakan metode get, yaitu string query sama dengan string this kemudian db get. Kemudian di bawah ini ada return string query row array. Fungsinya adalah setelah kita melakukan query, maka datanya akan kita kirimkan kembali ke dalam controller, dalam bentuk row array. Dan kita kembali lagi ke controller. Di sini data yang telah dikirimkan oleh model di sini dapat kita baca menggunakan variabel string data buku, string data kategori, dan string data penerbit. Kalau string data buku mendapatkan data dari perpustakaan underscore model, dari model perpustakaan, kemudian dia baca dari model perpustakaan. Sedangkan kalau kategori baca dari model kategori yang ini. Kemudian kalau string penerbit membaca data dan mengambil data dari model penerbit ini. Setelah itu kita ke bawah sini ada variabel string output. String output ini adalah berisi row array data buku yang ingin kita ubah. Jadi judulnya di sini ada ubah data buku. Kemudian data yang dipilih itu ada read buku single. Dari string read buku single, kemudian ada data buku. Dari string data buku ada data kategori, dari string data kategori ada data penerbit, dari string data penerbit. Kemudian setelah ini ada string this load view, perpustakaan underscore update string output. String output di sini asalnya dari sini untuk memanggil file string output ini. Data dari string output ini kita kirimkan ke perpustakaan update, kita kirim ke view. Mari kita lihat di view. Jadi di sini ada form yang akan kita gunakan dalam mengupdate data buku. Jadi di sini ada form yang menggunakan metode post dengan action php equals site url perpustakaan update submit dengan variabel string read buku single dengan field id buku. Jadi perpustakaan controllernya update submit ini fungsinya, dan read buku single ini, string read buku single adalah
variabel yang kita pakai. Update submit akan saya jelaskan nanti. Jadi di sini ada kolom-kolom yang kita gunakan untuk mengupdate data buku yang ingin kita ubah datanya. Jadi ada nama, kategori, penerbit, dan stok. Pertama saya akan menjelaskan tentang kolom namanya dulu. Jadi di bagian nama ada input type-nya teks, name-nya nama kolomnya, value-nya, kemudian PHP echo string read buku single dengan field nama buku. Required maksudnya adalah ini membaca nama buku pada tabel buku. Jadi contohnya di sini kita ke browser, saat kita ingin melakukan update dan kita klik, maka nama bukunya sudah otomatis langsung muncul ada di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi ada kategori dan penerbit. Pada kategori kita menggunakan perulangan for each dan if conditional. Perulangan for each ini digunakan karena pada kategori terdapat atau menggunakan select box. Jadi kita menggunakan perulangan. Kemudian di sini ada string data kategori yang kita buat aliasnya menjadi string kategori. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pengenalan atau mengetahui data apa yang kita ubah di database. Jadi kemudian di sini kita menggunakan if statement, if string kategori ID sama dengan string read buku single ID kategori. Jadi maksudnya di sini adalah ID ini merupakan ID kategori yang ada di kolom yang merupakan ID pada tabel kategori, sedangkan ID underscore kategori ini adalah ID kategori yang kita pakai di tabel buku. Jadi kalau kita lihat di database-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Maksudnya saat ID tadi di kategori kita pakai ID ini, sedangkan yang ada di string read data single adalah ID yang ada di kolom buku. Kita kembali lagi kemari. Kemudian ada value-nya di sini. PHP echo kategori ID selected, PHP echo kategori nama. Else value PHP echo kategori string ID, PHP echo string kategori nama. Fungsi sintaks ini adalah untuk menampilkan pilihan kategori yang telah kita pilih sebelumnya pada data buku yang ingin kita ubah. Jadi kalau di websitenya kan seperti ini, seperti tadi. Misal kita mau melakukan pengubahan, maka ini bisa langsung kita lihat bahwa kategori sebelumnya adalah yang ini, jadi otomatis tampil. Begitu juga dengan penerbit. Penerbit juga karena menggunakan select box seperti kategori, maka kita lakukan perulangan di sini menggunakan for each dan if conditional. Pada penerbit, variabel string data penerbit juga kita buat aliasnya menjadi string penerbit seperti kategori kita ubah. Kemudian di sini ada if statement, string penerbit ID, ini maksudnya ID penerbit yang ada pada tabel penerbit. Kemudian sama dengan string read buku single ID underscore penerbit, ini adalah ID penerbit yang ada pada tabel buku. Kemudian di sini juga ada script yang sama seperti pada kategori. Fungsinya adalah untuk menampilkan secara otomatis pilihan penerbit yang kita pilih sebelumnya pada buku yang ingin kita ubah. Kemudian selanjutnya ada stok. Stok ini seperti nama, jadi tinggal kita ketik aja maunya seperti apa. Jadi input type-nya text, name-nya stok, string read buku single, stok buku. Ini untuk membaca stok buku yang ada pada database. Kemudian di sini ada type submit. Ini
tombol submitnya dengan link site URL perpustakaan/read. Kembali juga menggunakan ini akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya kita ke controller terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, saya bilang akan menjelaskan tentang public function update submit ini. Jadi public function update submit ini digunakan untuk mensubmit data yang kita ubah pada data buku yang kita ubah tadi. Jadi pada update submit ini juga sama seperti pada function update, ada string ID di URI segmen 3. Itu sama jumlah segmen yang kita gunakan dan ID yang diambil dari view. Kemudian di sini ada string nama, kemudian string this, input, post. Ini digunakan untuk menyimpan data menggunakan metode post. Kemudian string kategori, string penerbit, string stok juga menggunakan metode yang sama. Kemudian di bawah ini ada string input sama dengan array. Jadi string input ini string input ini berisi data raw array data yang akan kita gunakan untuk mengisi data ke database ini nanti. Ada nama buku dari string nama, ID kategori dari string kategori, ID penerbit dari string penerbit, dan stok buku dari stok. Nah, nama dari yang ada di sebelah kiri ini merupakan nama yang ada pada database. Jadi ini merupakan nama pada field di database yang ada pada tabel buku. Kemudian yang di sebelah kanan adalah variabel yang kita gunakan pada codingan ini. Kemudian selanjutnya kita ke perpustakaan model. Di sini ada public function update dengan string input dan string ID. String input ini raw array data yang kita kirim dari controller tadi, dan string ID juga merupakan ID yang kita kirim dari controller. Kemudian di sini ada string this db where id underscore buku, string ID. String ID ini untuk menentukan ID buku mana yang akan kita ubah. Kemudian di sini ada return string this db update buku, string input. Fungsi dari script ini adalah untuk menyimpan update data pada tabel buku. Kemudian jika kita lihat pada controller perpustakaan dan fungsi perpustakaan update pada view, maka akan ada site URL yang seperti ini, perpustakaan/read. Di sini juga ada perpustakaan/read. Fungsinya adalah setelah kita melakukan perubahan data, melakukan proses update, maka akan diarahkan kembali ke halaman utama, ke views utama, yaitu perpustakaan read. Jadi contohnya di sini adalah kita ingin mengubah data bukunya, misalnya di sini jadi 11. Maka setelah kita klik simpan, akan diarahkan ke perpustakaan read. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan proses update, fungsi update. Jadi pertama seperti fungsi update, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dan fungsi delete atau hapus. Mari kita ke codingan. Jadi seperti proses update,
Pada proses hapus data juga ada site URL khusus, yaitu perpustakaan /delete / variabel string buku dengan field id underscore buku. Di sini ada on click return confirm. Fungsinya adalah saat kita ingin menghapus data, maka akan muncul confirmation alert atau confirmation dialog yang fungsinya untuk meyakinkan lagi apakah datanya benar-benar ingin dihapus atau tidak. Jadi sebelum didemonstrasikan, kita ke controller terlebih dahulu. Di sini ada public function delete. Jadi fungsinya di sini ada string id, this, URI segment 3. Ini sama seperti pada fungsi update dan update submit. ID ini yang diambil dari view, kemudian segmen ini jumlah segmen yang ada pada URL-nya. Kemudian di sini ada string read buku single, string this, perpustakaan model, perpustakaan underscore model, kemudian delete dengan string id. Fungsi dari scriptnya adalah mengirim data ke model, kemudian dikirim lagi dalam bentuk row array. Setelah itu kita ke model terlebih dahulu. Di sini ada public function delete dengan string id. ID-nya ini kita ambil dari controller. Kemudian di sini ada string this db where id underscore buku, string id. ID-nya sama seperti di atasnya, ini tuh dari controller. Kemudian id underscore buku ini adalah field id buku yang ada pada database. Ini digunakan untuk melakukan query di mana data yang ingin kita hapus. ID-nya ini adalah ID bukunya. Jadi ID buku mana yang ingin bukunya kita hapus. Kemudian di sini ada return this db delete buku. Maksudnya adalah ini digunakan untuk melakukan penghapusan data buku, penghapusan buku dari tabel buku. Kemudian di controller ada ini redirect perpustakaan /read. Ini sama seperti fungsi update submit di sini. Setelah kita menghapus buku, maka kita akan dialihkan kembali ke halaman web yang utama, yaitu di view perpustakaan underscore read. Jadi mari kita demonstrasikan. Misal kita ingin menghapus buku yang ini, kita hapus, ada confirmation dialognya, kita klik OK, maka datanya terhapus. Tetapi jika tidak ingin menghapus, maka tinggal klik batal. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang fungsi update dan delete dari saya, dan sekian penjelasan tentang struktur database dan penggunaan fungsi CRUD pada PHP dengan kode igniter dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.